Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dengan tema energi yang diampu oleh Bapak Damar Septian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Munzayanah, teman saya Nashwa Zunaibatul Munawaroh, Ahmad Hanif Izul Haq, dan juga Abdul Aziz. Baik, presentasi hari ini akan kita buka dengan penjelasan dari teman saya, Nashwa Zunaibatul Munawaroh. Silahkan untuk Mbak Nashwa. Nah, di sini yang pertama adalah definisi energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Disebut demikian karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Energi bersifat fleksibel, artinya dapat berpindah dan berubah. Kemudian ada jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi ada 2, yaitu energi tak terbarukan atau non-renewable dan energi terbarukan atau renewable. Energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Kemudian, energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Kemudian, sumber energi juga ada 2, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan ada 2, yaitu sumber energi dari fosil makhluk hidup dan sumber energi dari mineral alam. Sedangkan sumber energi terbarukan diantaranya ada matahari, angin, panas bumi, biomasa, dan sumber energi skala kecil. Kemudian macam-macam energi. Macam-macam energi ada 7, yaitu yang pertama energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial itu sendiri memiliki 2 jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Kemudian, yang ketiga ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mengalirkan arus listrik kepada suatu benda. Yang keempat ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Kemudian yang kelima ada energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya energi panas ini juga dikenal dengan kalor. Kemudian yang keenam, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Kemudian yang terakhir ada energi pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang ada pada suatu benda disebabkan karena posisi benda tersebut atau posisi tinggi benda tersebut dari tanah. Kemudian, definisi usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan dengan aktivitas dalam bentuk pengarahan tenaga maupun pikiran untuk memperoleh hal yang diinginkan. Dalam fisika, usaha dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian titik atau saklar antara komponen gaya yang bekerja dengan perpindahan yang terjadi searah dengan komponen gaya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan usaha yang dilakukan gaya yang terkait dengan perpindahan benda
Ini berarti walaupun seseorang mendorong benda dengan sangat kuat, tetapi benda tidak bergeser atau berpindah, maka usaha oleh gaya adalah 0. Kemudian, di sini juga ada pesawat sederhana. Pesawat sederhana memiliki pengertian sebagai sebuah alat mekanik yang mampu merubah arah atau besaran yang timbul dari sebuah gaya. Secara umum, keberadaan pesawat sederhana ini bisa disebut sebagai sebuah sistem mekanis paling sederhana dengan memanfaatkan keuntungan mekanik guna meningkatkan gaya. Pesawat sederhana adalah dasar dari semua mesin lain yang lebih rumit. Misalnya saja, dalam sebuah rangkaian sepeda akan dijumpai roda, pengungkit atau juga katrol. Keuntungan mekanik yang berhasil diperoleh pengendara sepeda adalah kumpulan dari semua pesawat sederhana yang terdapat pada sebuah sepeda dan tersusun menjadi satu membentuk benda, yakni sepeda. Kemudian jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas. Tuas lebih dikenal dengan nama pengungkit. Pada umumnya, tuas atau pengungkit menggunakan batang besi atau kayu yang digunakan untuk mengungkit suatu benda. Berdasarkan posisi atau kedudukan beban, titik tumpu, dan kuasa, tuas digolongkan menjadi 3, yaitu tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Kemudian ada bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Prinsip kerja bidang miring juga dapat Anda temukan pada beberapa perkakas, contohnya kapak, pisau, pahat, obeng, dan sekrup. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Kemudian yang ketiga, katrol. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol juga digolongkan menjadi 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kemudian yang keempat ada roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan bermotor, dan juga gerindra. Saya rasa presentasi hari ini sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya perwakilan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan menutup makalah kami. Terima kasih atas support, dukungan, dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.